Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sahabat solihah, muslimah cinta Islam Lampung, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemenangan tentunya. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah kenapa Quraisy benci terhadap dakwah Rasulullah SAW. Jadi, para pembenci Islam itu memang sudah ada dari semenjak Islam turun, bukan hanya saat ini saja. Namun, terkait faktor-faktor Quraisy benci terhadap dakwah Rasulullah SAW, sedikitnya ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah kita ketahui saat itu orang-orang kafir Quraisy dalam penyembahan terhadap berhala. Sementara Rasulullah SAW membawa risalah Islam mengajak kepada agama tauhid. Rasulullah mendatangi rumah-rumah mereka dengan mengatakan, Innallaha ya'murukum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa. Faktor yang kedua adalah atas izin Allah, setelah Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, berawal dari 6 orang, kemudian bertambah lagi, sehingga saat itu kurang lebih ada 40 orang dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang dibina di rumah Arqam bin Abi Arqam, ditaskib secara akidahnya, ditaskib secara muamalahnya, sehingga semuanya terpahamkan dengan Islam kafah, baik hablum minallahnya, baik hablum minan nasnya, baik hablum minan nafsnya. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Hijr ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Setelah Rasulullah menerima wahyu ini, maka Rasulullah menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan menampakkan kelompok orang muslim, sehingga dengan menampakkannya, dengan terang-terangannya orang muslim saat itu mensyiarkan Islamnya, ini pun membuat orang-orang Quraisy menjadi bertambah benci dengan dakwah Rasulullah. Sehingga di fase ini, fase yang menakutkan dari tahapan-tahapan dakwah. Karena di fase ini begitu banyak siksaan, begitu banyak hinaan, sampai-sampai Bilal bin Rabah saat itu disiksa di padang pasir dengan ditindih batu besar agar dia mati. Dan faktor yang ketiga adalah atas izin Allah juga. Tatkala di tengah gencarnya serangan-serangan dari orang kafir Quraisy, baik hinaan, baik siksaan, namun tidak menyurutkan orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga berbondong-bondong orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan tentunya faktor ini juga membuat orang-orang kafir Quraisy bertambah membenci dengan dakwah Rasulullah SAW. Faktor yang keempat adalah Rasulullah SAW yang membawa risalah Islam dengan diberikannya mukjizat berupa Al-Quran, yang mana pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sedang berada di puncak-puncak ketinggian sastra Arab, sehingga di zaman itu begitu banyak orang-orang ahli syair yang hebat. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu menandingi isi Al-Quran. Yang terjadi tatkala mereka menentang Al-Quran, berusaha untuk menandingi Al-Quran, mereka menjadi lebih tahu, menjadi lebih memahami bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan manusia, melainkan kalam ilahi.
Sungguh kenyataan ini membuat orang kafir Quraisy bertambah benci dengan dakwah Rasulullah SAW, sehingga mereka bertambah gencar menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Dan faktor yang kelima adalah begitu gencarnya orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang beriman saat itu, sehingga bertambahlah penyiksaan kepada orang-orang beriman yang membuat orang-orang beriman sebagian berusaha untuk hijrah ke negeri Habsyi. Namun begitu dengkinya orang-orang kafir Quraisy tadi, mereka berusaha untuk menghalangi orang-orang yang akan hijrah ke negeri Habsyi, sehingga mereka menyebarkan isu kepada Raja Najasyi bahwasanya orang-orang yang datang meminta pertolongan ke negeri Habsyi itu adalah membawa agama yang hanya akan memisahkan antara anak dan orang tuanya, yang akan memisahkan antara suami dan istrinya. Namun Raja Najasyi tidak serta-merta mempercayai perkataan utusan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Namun Raja Najasyi berusaha untuk mendengarkan perkataan dari orang-orang beriman yang saat itu diwakili oleh Ja'far. Dan setelah Ja'far menerangkan terkait akidah Islam, Raja Najasyi mengatakan bahwasanya antara agamamu dan agamaku ini hanyalah sebuah garis tipis. Maka sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nuruhu walau karihal kafirun. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.